Mengikut Yesus adalah suatu keputusan yang kuat, yang menuntut kehendak yang kuat guna mengambil keputusan mengiring Dia. Selamat datang di Yakob Tomatala Creative Leadership TV. Pokok pembelajaran yang akan kita tekuni pada saat ini adalah memimpin seperti Yesus, kepemimpinan yang par excellence. Tatkala Tuhan Yesus melaksanakan tugas misioner di bumi, Ia bersabda, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Aku." Sabda Tuhan Yesus ini mengandung implikasi yang sangat penting bagi mereka yang mau mengikuti Dia ataupun melaksanakan kepemimpinan memimpin seperti Dia. Antara lain, pertama, mengikut Yesus adalah suatu keputusan yang kuat, yang menuntut kehendak yang kuat guna mengambil keputusan mengiring Dia ataupun memimpin seperti Dia, karena ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Yang kedua, mengikut Yesus ataupun memimpin seperti Yesus adalah suatu tindakan yang mengandung risiko dengan menuntut kesediaan untuk berkorban, kerelaan yang paling kuat, komitmen yang paling kuat untuk berkorban. Bukan saja mengikut Dia, tetapi melaksanakan peran dan tanggung jawab seperti Dia yang mengandung konsekuensi-konsekuensi dan tantangan-tantangan yang hebat. Nah, karena itu, setiap pemimpin yang mau memimpin seperti Yesus harus meneguhkan dirinya dengan kehendak yang kuat bahwa ia mau mengiring Yesus, bahwa ia mau hidup seperti Yesus untuk menghadapi tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan dalam kepemimpinan. Dan setiap orang yang mau memimpin seperti Yesus harus menyadari bahwa tindakannya adalah tindakan yang mengandung risiko dan harus disikapi dengan komitmen untuk rela berkorban. Karena itu, kompetensi pembelajaran umum dalam diskursus tentang memimpin seperti Yesus, kepemimpinan yang par excellence adalah diskursus ini bertujuan untuk meneguhkan setiap pembelajar, membuktikan keunggulan kepemimpinan Yesus Kristus yang par excellence, serta menghubungkan relevansinya dengan kepemimpinan, secara khusus kepemimpinan Kristen masa kini, untuk dilaksanakan secara berkualitas dan berhasil. Pada sisi yang lain, kompetensi khusus yang harus digapai oleh setiap pembelajar yang berhasrat memimpin seperti Yesus adalah: pertama, setiap pembelajar kiranya dapat memaknakan kepemimpinan Yesus Kristus yang par excellence sebagai dirinya. Yang kedua, setiap pembelajar yang belajar tentang kepemimpinan Yesus Kristus yang par excellence kiranya dapat menghubungkan keunggulan kepemimpinan Yesus Kristus dan relevansi bagi kepemimpinan dirinya pada masa kini. Yang ketiga, setiap pembelajar yang mau memimpin seperti Yesus kiranya dapat menilai atau mengevaluir kepentingan kepemimpinan memimpin seperti Yesus yang par excellence untuk diaktualisasikan dalam kepemimpinan masa kini. Karena itu, pokok-pokok pembelajaran yang akan ditekuni adalah: pertama, kepemimpinan Yesus Kristus
yang memimpin dari hati. Keunggulan pertama dari kepemimpinan Yesus Kristus adalah ia memimpin dari hati, yang adalah sumber, yang adalah pusat kehidupan. Sehingga dari dirinya mengalir kehidupan bagi mereka yang mengiring dia. Karena itu, setiap pemimpin yang mau memimpin seperti Yesus harus memimpin dari hati, yang olehnya ia dapat berbagi hidup yang meneguhkan kehidupan orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua, kepemimpinan Kristus adalah memimpin berlandaskan kasih, yang menegaskan bahwa daripadanya ada hubungan roh yang meneguhkan kehendak untuk mengupayakan kebaikan tertinggi bagi sesama. Sehingga dalam kepemimpinan yang memimpin seperti Yesus, harus ada kehendak kuat, kemauan kuat yang menggerakkan untuk mengusahakan, mengupayakan kebaikan tertinggi bagi orang-orang yang dipimpin. Dan yang ketiga, memimpin seperti Yesus adalah memimpin dengan kekuatan kebenaran dan kebaikan. Memimpin dengan kekuatan kebenaran dibangun di atas Yesus Kristus yang adalah sang kebenaran, di mana di dalamnya tidak ada dosa, karena ia tidak berdosa dengan tidak berdosa serta tidak melakukan dosa. Sesuai dengan catatan Yohanes di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-46, di mana Yesus Kristus menantang orang-orang Yahudi dengan berkata, "Siapakah di antara kamu yang dapat membuktikan bahwa aku berdosa?" Dengan demikian, memimpin seperti Yesus berarti memimpin di dalam kebenarannya yang menghadirkan keadilan yang membawa sejahtera. Di samping itu, memimpin di dalam kekuatan kebenaran diikuti dengan memimpin di dalam kekuatan kebaikan, yang menjelaskan bahwa dalam kebenaran sejati ada kebaikan sejati. Kebenaran melahirkan kebaikan, yang olehnya kepemimpinan yang dilakukan di atas kebenaran Kristus harus menghadirkan kebenaran yang melahirkan kebaikan yang membebaskan, kebaikan yang meneguhkan, kebaikan yang membangun sesama, sehingga ada sejahtera yang langgeng. Dengan demikian, kepemimpinan Yesus terbukti par excellence karena ia telah menghidupinya secara konsisten dengan memimpin dari hati, memimpin berlandaskan kasih yang diteguhkan dengan kekuatan kebenaran dan kebaikan. Selamat mengembara bersama saya Yakob Tamatala dalam menelusuri kepemimpinan Yesus Kristus yang par excellence.